Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kekuatan iman kepada kita untuk bisa mengusahakan dengan segala daya dan upaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Batas usia usaha yang Allah berikan kesempatan itu adalah 60 tahun. Orang yang kalau sudah lewat dari 60 tahun, maka dia akan semakin banyak uzurnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 37, Allah katakan, dan kami sudah berikan umur kepadamu bagi orang yang mengingat. Artinya bahwa bagi orang yang senantiasa mengingat bahwa kesempatan yang Allah berikan dengan batas waktu, kata Rasulullah 60-70 tahun. Tadi dalam surah Fatir disebutkan bahwa para ulama menyebutkan umur usaha berbuat baik itu hanya sampai 60 tahun. Sebab di atas 60 tahun rata-rata manusia sudah mengalami banyak uzur. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita, baik yang masih di bawah 40 tahun atau di atas 40 tahun, di bawah 60 tahun. Pada pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan pada kita untuk bisa mengusahakan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, kalaulah seseorang tahu betapa besarnya pahala daripada sholat berjamaah, la atauna wa in kana habwan, maka niscaya dia akan mendatangi sholat jamaah tersebut meskipun dengan ngesok, merangkak ngesok. Dia akan datangi ataupun dia akan mengusahakan untuk sholat berjamaah terutama subuh hari, wa in kana habwan, meskipun dia harus ngesok, harus merangkak. Saking begitu besarnya pahala dan usaha yang harus dilakukan. Kenapa? Kalaulah seandainya mereka tahu ketika seseorang itu sudah dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana yang kita dengarkan tadi dalam surah Sajdah, kalaulah seandainya bisa kami dikembalikan kembali hidup di dunia, pandangan kami, pendengaran kami, tenaga kami, niscaya kami akan berbuat baik walaupun cuma semenit. Dan tidak mungkin, karena kata Allah, bisa saja Allah jadikan kita itu baik semuanya, tetapi Allah sudah janjikan bahwa setiap neraka ataupun Allah ciptakan neraka adalah untuk menjadikan kualitas di antara kita itu baik ataupun buruk. Saudara salam kepada Nabi SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu waktu yang paling utama untuk bersalawat kepada baginda Nabi SAW adalah pada hari Jumat. Maka berbanyaklah salawat kepada baginda Nabi SAW pada hari Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang mendapatkan syafaat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hadis dari Sulaiman bin Surad menyebutkan bahwa suatu ketika Sulaiman bin Surad duduk-duduk dengan baginda Nabi SAW di surga. Pada saat baginda Nabi kemudian juga para sahabat duduk-duduk, ternyata ada dua orang yang bertengkar. Bertengkar di sini disebutkan adu mulut, saling mencaci atau saling beradu mulut. Terlepas permasalahannya apa, dalam hadis tersebut tidak disebutkan penyebabnya, tetapi pada saat baginda Nabi SAW dan juga para sahabat duduk-duduk, ada dua orang saling mencaci atau saling bertengkar dulu. Kemudian nampak salah satu daripada orang tersebut karena saking mungkin marahnya, tamarra wajahnya itu merah, memerah wajahnya. Dan juga intafaqat awhajah, urat lehernya menegang. Pertama wajahnya merah, kemudian urat lehernya menegang. Dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Sulaiman bin Surad, kita tahu bahwa orang tersebut sedang sangat marah. Dan kalau marah biasanya aura wajahnya itu akan berubah. Yang biasanya nampaknya menyejukkan, tapi kalau sudah marah nampak taringnya, nah ini biasanya takut gitu. Nah, kemudian baginda Nabi SAW menyebutkan, ini la alam kalimatan law qalaha la taba'ahu ma yajid. Aku ingin sampaikan kepadamu sebuah kata. Kalau seandainya kata ataupun kalimat tersebut engkau sebutkan, engkau ucapkan, la taba'ahu ma yajid, niscaya engkau akan menghilangkan segala sesuatu yang menyebabkan engkau marah. Niscaya dengan engkau menyebutkan perkataan tersebut, engkau tidak akan mendapati bahwa perkara-perkara yang membuat engkau dongkol, marah, itu akan hilang. Kemudian Rasul menunjukkan apa perkataan tersebut? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kalimat tersebut? Kata Rasulullah adalah kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala, kemudian sahabat tadi dari Sulaiman bin Surad menyebutkan didatanginya dua orang tersebut, kemudian dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ta'awwadzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudzlah engkau, memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya engkau tidak diliputi perasaan marah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih. Hadis yang ditulis pada kitab Riyadhus Shalihin pada hadis ke-46. Hadis ini apa istifadah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Pertama, dalam kehidupan kita tidak akan mungkin kita tidak terlibat ataupun tidak memiliki perasaan marah. Seberapa banyak kita sering marah dengan anak ketika sesuatu hal yang mungkin membuat kita jengkel, dongkol. Dah awak nak pergi kerja atau mungkin nak pergi jualan, di situ pula dia buat kelaku yang minta inilah, sudah dikasih katanya tak cocok lah, kemudian ada saja, sehingga timbul rasa emosi. Dan keadaan emosi, seberapa banyak di antara kita yang tak kontrol dengan emosi. Terkadang mungkin dicubit, kadang mungkin dibentak-bentak. Padahal setelah kita nyubit, mukul ataupun bentak-bentak, seberapa banyak kita timbul penyesalan. Astagfirullah, apa pula aku cubit tadi bentak? Padahal bisa jadi salah itu adalah salah kita, bukan salah anak, salah
Mungkin karena kita tak mengindahkan apa yang dia inginkan, atau mungkin kita yang tak sabaran, cepatlah engkau itu tak pandai. Padahal kemampuan anak dengan kemampuan kita tentu berbeda. Seberapa banyak di antara kita kaum lelaki yang kadang dengan mudahnya mengucapkan kata talak kepada istri dalam keadaan marah. Kalau buat macam itu lagi, pokoknya pisah aja. Ini apalagi pasangan muda. Seberapa banyak dari pasangan-pasangan muda kasusnya yang sering terjadi adalah suka mengucapkan kata talak kepada istri. Dikit-dikit talak, dikit-dikit aku balikkan engkau rumah emak. Padahal kata aku kembalikan engkau ke orang tuamu itu merupakan kata talak kinayah ataupun talak dengan cara sindiran. Ini harus hati-hati. Kalau sekiranya 3 kali dia mengucapkan talak, bisa jadi dan talak secara syar'i, secara agama itu sah. Bisa jadi dia lanjutkan, jatuh baginya adalah perbuatan zina. Ini kan harus hati-hati. Ustaz, tapi ketika saya mengucapkan talak tak ada saksi. Talak itu tak butuh saksi. Berbeda dengan nikah. Kalau nikah ada wali, ada saksi. Talak tak butuh saksi. Berbeda dengan pengadilan. Kalau pengadilan Allah, saya tidak tahu. Tapi dalam secara syariat tidak ada. Talak itu harus menghadirkan saksi dulu bahwa kita mengucapkan talak, tidak betul. Maka harus hati-hati dalam keadaan kita marah. Biasanya banyak hal yang tanpa kendali kita itu kita lakukan. Mulai dari kekerasan fisik sampai mungkin kekerasan secara verbal, itu kekerasan dengan pengucapan. Sehingga kata baginda Nabi SAW ketika melihat 2 orang marah, Rasulullah SAW begitulah cara baginda Nabi untuk mengajarkan sebuah ilmu kepada para sahabat. Pernah dulu yang pernah saya sampaikan juga kalau tidak salah, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pesan itu dengan pertanyaan. Tahukah kalian, kata baginda Nabi SAW, di antara sekian ribu banyak jenis pohon, ada pohon yang daunnya itu tak pernah gugur. Tahukah kalian apa itu daun tersebut? Dan perumpamaan pohon tersebut adalah seperti perumpamaan seorang mukmin. Nah, begitulah baginda Nabi SAW memberikan sebuah ilmu dengan pertanyaan, atau terkadang dengan sebuah ungkapan yang dengan ungkapan tersebut bisa dijadikan pelajaran kepada para sahabat. Maka Rasul memberikan sebuah kalimat yang kata Rasul menyebutkan jika kalimat tersebut kau ucapkan maka hilanglah marah, yaitu dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pertanyaannya, dalam keadaan marah, kenapa kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan? Kenapa tidak minta ya Allah hilangkan marahku? Kenapa diperintahkan oleh Allah dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Karena ternyata marah itu adalah bagian daripada syaitan. Sehingga orang yang marah wajahnya tak mencerminkan sebagai seorang yang mukmin, mencerminkan bagian daripada perilaku syaitan. Sehingga orang marah dan kebiasaan ataupun salah satu kekurangan kita umat Indonesia ataupun warga timur ini suka memendam kemarahan, menurunkan kemarahan. Seberapa banyak di antara kita yang hanya perkara sepele itu mampu melakukan perbuatannya merusak. Contoh misalnya, kalau dulu kita pernah dengar lupa tahun berapa waktu perang di kilometer 4 Pelawang, tahun berapa tuh? Dulu kalau tak salah saya zaman saya masih sekolah, masalahnya hanya karena
rebutan cewek, sehingga keyboard ada dulu kan masih depan nih keyboard, pas joget akhirnya adu mulut kelahi. Hanya kelahi antara anak muda berimbas kepada orang tua saling bacok-bacokan. Waktu itu saya ingat betul waktu Pak Fauzi jadi camat di Tualang waktu itu, sampai beliau kena batu di pelipis. Padahal permasalahannya sepele, sehingga orang tuanya itu ikut campur. Kenapa marah? Kenapa marah? Disulut apa? Kebencian terhadap suku. Waktu itu kalau tidak salah antara Batak dengan Minang, kalau tidak salah saya. Sehingga berujung kepada perkelahian. Seberapa banyak perkara kecil itu justru semakin dibesar-besarkan apa? Marah. Sehingga ketika seseorang marah, Rasul perintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari tipu daya muslihat syaitannya terkutuk. Sebab kalau tidak kita meminta perlindungan kepada Allah, banyak hal kerugian yang akan kita dapati. Di antaranya adalah seperti saya contohkan, bagi seorang suami harus hati-hati, jangan sampai marah kepada istri dengan perkara-perkara mungkin karena masaknya terlalu asin berkali-kali, atau mungkin karena seorang istri yang lambat membuatkan kopi kepada suaminya, sehingga dia muncul amarah, dikit-dikit mengucapkan kata talak kepada istri yang ujungnya tanpa kita sadari bisa menghilangkan kebaikan di antara rumah tangga tersebut. Nah, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa orang yang marah, Rasul mengajarkan ketika dalam keadaan marah, posisi marah kita berdiri, maka hendaknya kita dianjurkan untuk duduk. Dalam keadaan duduk belum hilang perasaan marah kita, dianjurkan kita untuk berbaring. Berbaring masih belum hilang marahnya, maka dianjurkan kita untuk berwudu. Kenapa berwudu? Karena berwudu menghilangkan, memadamkan api kemarahan dalam tubuh kita. Kalau sudah berwudu kemudian kita membaca ta'awudz, insya Allah Allah akan hilangkan perasaan marah kita disebabkan karena disuruh dari berapa syaitan. Dan yang menjadi juga perhatian kepada kita bahwa kita seringkali disebabkan karena marah sangat suka memendam daripada kebencian, sulit memaafkan. Contoh misalkan ada anak kita, ini anak-anaknya yang kita tahu yang namanya anak-anak, wajar dia misalkan melakukan apakah itu bertumbuk atau mungkin dorong-dorong sehingga terjatuh kakinya, tangannya patah. Yang sering kali dilakukan oleh orang tua, dia marah tidak kepada anaknya ataupun anak tersebut, tapi membawa-bawa nama orang tua. Tengok budak tuh, memang bapaknya tak pandai mendidik, bapak dia tak pandai, pokoknya macam-macam. Sampai-sampai apa? Menanamkan kebencian. Pokoknya kau jangan pernah menempuh rumah bapak itu. Padahal bapaknya tak tahu menang, emaknya tak tahu menang. Sempat kau pergi ke rumah bapak tuh, ke rumah dia, aku tak izinkan, tak beri uang jajan dan seterusnya. Memunculkan kebencian. Sementara Nabi SAW menyebutkan tidak akan masuk surga orang yang mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Disebabkan karena marah. Sayang boleh, tetapi jangan sampai kita memendam kebencian hanya disebabkan karena perkara-perkara sepele dan perkara kecil. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah semata-mata karena kebodohan dan juga kekurangan yang saya lakukan. Kita tutup dengan doa majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.